ilmu ikhlas itu ya, teman-teman yang great. Dan dia juga bisa menjadi magnet untuk yang lain. Dia menarik ya satu titik ya. Orang yang memiliki ilmu ikhlas karena ketulusannya, karena keikhlasannya, maka menjadi teladan, akan menjadi daya tarik oleh yang lain ya teman-teman. Orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas ini, kalau yang lain memiliki diferensiasi karena kepintaran, karena ke creativity, karena misalkan inovasi, productivity, nah dia akan muncul sebagai ketulusan. Ketulusan ini kemudian diakui oleh semua orang dan dia akan menjadi role model kalau di organisasi, menjadi teladan ya teman-teman ini. Di organisasi misalnya ini dipraktekkan oleh Bunda Dewi sebagai Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah ketika memimpin organisasi di Tangerang Selatan. Bunda Siti Diji, kebanyakan anggotanya lebih senior usianya, sehingga menganggap Bunda Dewi masih baru, masih sangat muda ya, sehingga banyak anggota tim itu yang nggak siap untuk maju bersama. Gitu. Tapi dengan keikhlasan, pelayanan yang sungguh-sungguh, dan kejernihan jiwa yang luar biasa, akhirnya ya mereka menjadi the power of one, menjadi satu titik teman-teman. Kalau Anda perhatikan, kenapa kemudian komunitas self-awareness, walaupun beda profesi, beda pekerjaan ya, Bu Ariati, Bu Siti, karena memang dari Nafas Center kita juga memberikan ketulusan yang luar biasa. Sehingga disitulah muncul, kita adalah satu, ya, satu tim, satu titik ya, yang tadi disampaikan ya teman-teman. Jadi keikhlasan, orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas itu, dia akan menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Dia akan menyatukan perbedaan, menyatukan ya sesuatu yang berbeda, malah disatukan oleh dia. Kenapa dia bisa satu? Karena di jiwanya memang dia hanya ada satu, ahad. Ahad itu artinya Allah. Jadi orang-orang ikhlas adalah ma fi qalbi ghairullah la ilaha illallah. Ma tidak ada fi di dalam qalbi hatiku ghairu selain Allah, la ilaha illallah. Itulah spirit of surrender yang bukunya bab yang ketujuh dibedah begitu banyak. Setiap minggu kita membedah ini ya, Bu Siti sering dibaca literasi tentang awareness of surrender. Ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Jadi kata-kata gerakan satu bisa menjadi satu alasan, juga bisa berarti ahad, Allah Allah. Ya. Jadi one, ya, the power of one, kita menjadi satu titik, teman-teman itu. One team, one vision, one goals. Yaitu kita hanya satu, targetnya adalah jadi manusia di atas rata-rata. Apapun profesinya. Bu Haryati, ya di Hong Kong, ada majikan, ada pekerjaan, tapi bagaimana menjadi di atas rata-rata. Bu Sri Utami punya bos juga, bagaimana menjadi di atas rata-rata. Nah, teman-temannya yang satu angkatan atau satu keluarga, satu teman yang sama-sama kongkong, kalau belum mengenal seven awareness ya sulit pasti mengenal istilah di atas rata-rata ya Bu Ariati. Mereka Betul, akan betul, Kak. ya, di sini kita harus kaya jiwa sebelum kaya uang. Karena itu anjuran atau pandangan dari baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa laisal gina unnafas. Laisal gina ul ardi. Walakin al gina unnafas. Jadi jangan bicara kaya, ya kayak tentang ardi, dunia, atau harta, kalau jiwamu belum kaya. Kalau jiwamu sudah kaya, ardi itu akan ikut. Benda itu akan ikut. Dunia itu akan ikut, teman-teman hebat. Tapi kalau jiwamu belum kaya,
Harta itu mempermainkanmu. Kadang dapat, kadang enggak. Lelah. Maka coba sekarang tulis ya. Ini dengaran nggak suara saya Pak Farul? Jelas ya, Ros? Jelas kok. Jelas ya. Coba kita tulis ya. Eh, pada satu huruf, satuan, satu huruf ini, tapi bisa mengubah semuanya teman-teman. Ya, sahabat-sahabat hebat ya. Teman-teman luar biasa. Kita saya ingin tuliskan di sini ya. Tulisan mendadak ya. Kata-kata ingat tadi satu ya akan menjadi makna yang sangat-sangat luar biasa. Ini saya tulis dadakan di presentasi saya, ya teman-teman Iqbal. Nanti silakan teman-teman juga bisa tulis ya, bisa disampaikan ya. Sambil silakan Pak Fahrul, teman-teman di Hong Kong diajak lagi sebelum kita nanti tutup. Bu Sri Utami juga ya, teman-teman yang lain. Kita lihat ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, kata-kata di sini yang akan saya tampilkan ya, ini menjadi spirit of surrender ya teman-teman yang great. Menjadi rahasia dari keikhlasan ya teman-teman. Jadi angka satu ini maknanya dahsyat. Had tadi ya. Ikhlas teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat. Nah, kita lihat. Coba teman-teman yang great ya, silakan boleh di screenshot, boleh di foto ya. Ini satu materi yang penting di sesi malam ini. Diambil dari buku Seven Wonders ya. Kalau kita lelah menjalani kehidupan yang di luar dugaan, kalau kita lelah menghadapi bisnis yang naik dan turun, kalau kita lelah menghadapi situasi global, ekonomi yang menghadapi resesi yang di luar dugaan, kalau kita lelah menghadapi atasan yang kadang-kadang ya mungkin seringkali beda pandangan, kalau kita lelah menghadapi dinamika keluarga yang seringkali seolah-olah menuntut kita lebih, kalau kita lelah menghadapi semua keadaan hidup yang begitu melelahkan teman-teman hebat, Anda hanya mengubah satu huruf saja, satu huruf yang kemudian one, the power of one. Dan apa yang terjadi? Teman-teman yang kita lihat sama-sama menjadi lillah. Satu huruf ini akan mentransformasi keletihan dengan kelelahan Anda sepanjang hidup Anda. Ketika lelah menjadi lillah, maka semuanya menjadi senyuman terindah. Betul nggak Bu Haryati? Ketika Betul, lelah betul, menjadi Coach. lillah, maka menjadi sebuah jalan berkah yang di luar dugaan. Nggak ada lagi fisik yang komplain, bahkan badan pun akan malu ketika membaca lillah ini. Badan yang tadi sudah komplain bekerja, mungkin ada di dua bos, di dua majikan, yang badan lelah. Tapi ketika membaca lillah, badan pun kemudian langsung sehat lagi. Penyakit yang tadinya muncul ketika membaca kata-kata lillah, itu bisa sembuh, teman-teman. Kebencian yang begitu besar mendadak hilang ketika kemudian itu dimunculkan, teman-teman hebat. Jadi one, the power of one, angka satu ini atau I ini memiliki meaning yang sangat dahsyat. Itulah spirit of surrender yang diambil dari Seven Words. Mungkin nanti Pak Farul yang teman-teman yang nggak bisa ikut, nanti bisa share video ini ya, rekamannya, agar bisa memaknai di sesi akhir ini, teman-teman. Ya, ketika seorang ibu begitu lelah menghadapi anak-anaknya,
Ketika dia rubah menjadi I, akan berubah semuanya. Ketika kecemasan menghadapi masa depan seperti ini, ya, ketika Pak Ogi mengubah jadi I, semuanya berubah Pak Ogi ya. Begitu ajaib, teman-teman itu. Jadi eh, one atau angka satu, 1 minute awareness, angka satu juga di sini adalah ya, the power of one, satu titik, satu langkah, satu vision, one dream, one goals. Ya, kita semua adalah bagaimana kita menuju kepada Allah dengan hati yang bahagia, hati yang yakin, teman-teman hebat. Jadi kalau kita merasa lelah selama ini, bisa jadi memang ini satunya memang menghilang Pak Farul ya. Satunya tuh kayaknya ngumpet ya. I-nya ini nggak kelihatan, nggak besar. Maka yang muncul adalah ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang great. Maka ya sahabat-sahabat yang great, itulah spirit yang super penting kita saat ini. Bagaimana kemudian menjaga apakah pekerjaan, apakah aktivitas kita, uh, ya, from lelah tulilah ya teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat hebat ya. Tepuk tangan dong teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan ya di wah oke Tepuk tangan. ya. Jadi nanti silakan kalau teorinya baca di buku Seven Awareness bab 7, ada banyak kisah, ada banyak teori ya, teman-teman yang great. Bahkan nanti kalau kita ada offline, kan Anda nih nanti bisa offline ya. Kita ada terapi namanya terapi ilmu ikhlas. Bahkan ada sesi tidurnya. Tidurnya itu hanya 5 menit tapi rasanya fresh, bisa kayak berapa jam gitu Pak Ugi ya. Dan memang kita belum diadakan lagi offline. Nanti insya Allah ya teman-teman yang great offline di Nakes Center ya, teman-teman great. Nah kita akan masuki sesi berikutnya ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan ya kalau kita melihat bahwa di dalam Seven Awareness sendiri, ikhlas itu simbolnya adalah angka 0 ya, zero. Nol ini ya memiliki makna ternyata seperti ini. Jadi indikator dari orang-orang yang memiliki ilmu ikhlas itu ada beberapa ciri ya teman-teman ikut. Yang pertama adalah kita lihat Z-nya ini. Apa itu Z? Zero Basic Awareness. Jadi orang-orang yang menemukan ilmu ikhlas, maka dia sering merefleksikan, sering melakukan refleksi ke dalam diri. Apa ya tujuan hidup dia, apa mana hidup dia, sering menggali awareness yang paling dalam, yang kemudian kita menyebutnya adalah 1 minute awareness. Jadi selalu kembali kepada kesadaran. Semua kuncinya adalah passwordnya adalah kesadaran. Zero basic awareness. Kalau kemudian kita belum berhasil, kalau kita belum mencapai apa yang kita rencanakan, kalau kita belum mencapai apa yang kita targetkan, maka kita sudah bisa membacanya Pak Farul. Kita diminta zero basic awareness. Kembali kepada titik kesadaran awal. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Inilah zero basic awareness. Jadi orang-orang yang kemudian diajak kembali kepada ya titik awal ini, kalau dalam bahasa agama, ya ada yang tahu nggak? Zero basic awareness kalau dalam bahasa Al-Quran apa kira-kira Paul gini? Zero basic awareness. Kalau bahasa agama sering kita dengar bahkan orang sering ngomong kayak gitu juga, tetangga, kadang-kadang sahabat, kadang-kadang kerabat. Bahasa Seven Words kan zero basic awareness. Kalau bahasa agamanya apa tuh? Silakan nih yang bisa jawab, kita kasih hadiah umroh berangkat dari Mekah ya. Silakan ya. Zero basic awareness.
Kira-kira apa nih? Tapi bahasa udah bahasa yang sering didengar sehari-hari ya. Tapi dalam bentuk bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran ya. Ada yang tahu silakan. Saya berarti sering di ngaji di Al-Quran ada kot. Oke. Boleh, boleh, boleh dong. Silakan. Ingat, kita udah mau kasih hadiah nih, umroh dari Mekah ya, Bu Eriani ya. Ini ada Bunda Dewi juga tuh, tuh. Mau Bunda, mau coba coach? tuh ada Bunda Dewi. Iya karena budu. Apa? Iya karena budu. Iya, karena Budi. Hmm. Nanti Ibu pernah nggak duduk sama orang sebelah? Iya, karena tuh kayak gitu. Memang ada, tapi jarang. Ini bahasa sehari-hari sudah bahasa, kalau bahasa Arab bahasa yaumiyah ya. Bahasa orang kadang-kadang sudah latah juga gitu Bu Siti. Karena saking seringnya. Iya, Bahkan non karena muslim pun bisa ngucapin itu. Karena ya non muslim sering ngomong juga spontan karena udah jadi bahasa populer ya. Zero basic awareness mana nih Ustadz kita nih? Dua DKM ini. Pak Farul, Ustaz Pak Ogi Farul, ini, Pak Ogi. Pak, Ogi, ayo biar visinya tercapai itu. Berangkat umroh dari Madinah. saya afirmasi umroh 2026 di rumah kesadaran. Amin. Oke, karena Pak Ogi, ya jadi Bu Siti itu mau jawab. Umroh dari Madinah apa dari Mekah? Berangkatnya dari umroh. Dari umroh. Zero basic. Zero basic awareness. Ya. Zero. Zero. Zero to hero. Nih, saya kasih kata kunci nih. Bunda mau jawab nih, Bunda Dewi silakan. Bunda Dewi bisa lah mesti. Innalillahi innalillahi Ya inna ilaihi rajiun. Ya, tepuk tangan dong. Oh, Itu namanya ya, ya baris satu kamar ya, pasti ilmunya sama kayaknya ya. Ya se ini lah. Jadi betul ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Itulah zero basic words. Kalau kita punya konsep seperti ini, Bu Siti Diji, hampir nggak ada sedihnya. Nggak ada sedihnya. Ya Kita betul. kayak ya seperti gayanya tukang parkir. Coba lihat deh Bu Siti. Ya Yang namanya tukang parkir itu nggak pernah sedih. Ketika mobil semuanya keluar, nggak nangis juga Bu Haryati. Bukan mobil dia, mobil masuk ke halaman parkir dia. Nggak bangga juga, biasa-biasa aja. Nggak sombong juga. Jadi pagi mobil datang nggak sombong, pulang mobil hilang nggak sedih juga. Karena dia ngerasa sadar bahwa itu adalah titipan. Jadi malam ini sebenarnya materi yang dalam ya teman-teman sahabat. Titipan. Jadi akhirnya ya ketika punya uang kemudian ada berkurang atau habis untuk keluarga, ya nggak sedih juga, nggak kemudian baper juga. Uang-uang itu jangan taruh di hati tuh. Kalau di hati gampang sakit. Taruhnya di dompet, taruhnya di tempatnya ya. Caranya Kalau di di, ATM.
Di hati, kalau di hati gampang sedih. Sedekah 100.000 juga berat gitu. Tadi Pak Ogi udah nyontohin 10%, ya itu bagus ya. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Ya. Jadi eh, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan tentang gerakan mencari ilmu ikhlas itu ya kita praktekkan jadi zero basic awareness ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dimulai dari zero basic awareness. Jadi zero basic awareness ini kata-kata ini saya ambil inspirasi ini saya ambil dari firman Allah tadi ketika ada musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Sehingga ketika ya, eh, apa yang kemudian kita miliki kemudian datang dan pergi, ya kita tetap masih bahagia ya. Zero basic words. Yang kedua adalah ini. E-nya adalah energi positif. Orang yang memiliki ilmu ikhlas positif banget itu energinya. Dan Anda nggak bisa menggoyahkan dia. Mau berapapun orang, bahkan dalam keadaan yang super dizolimi, super ditinggalkan oleh siapapun. Di mata dia nggak pernah ditinggalkan oleh siapapun. Manusia meninggalkan dia, tapi Allah nggak. Ya, Innallaha ma'ana. Allah bersama dia. Ketika manusia mencemooh, dia justru sedang didekatkan oleh Allah di situ. Tidak ada batasan lagi. Energi positif itu seperti ya kalau Anda lihat kayak angin, kita nggak bisa lihat, tapi bisa merasakan angin tersebut. Itulah energi. Nah, apa bedanya energi dengan sinergi? Ketika ada S menjadi sinkronisasi, menjadi S sinkronisasi, menjadi sinergi. Energi yang tersinkronkan satu dengan yang lainnya adalah ya sinergi, teman-teman. Jadi energi positif dimiliki oleh orang-orang yang punya ilmu ikhlas. Nah, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Kalau kita nggak memiliki ilmu ikhlas, bahkan dari dalam diri pun kita muncullah kualitas-kualitas ya binatang ya teman-teman. Kan di dalam ya Awareness of Ramadan juga dijelaskan, dulu saya tulis di Awareness of Ramadan bahwa kebahagiaan manusia itu ada 3 level ya. Imam Ghazali juga bilang serupa ya, bahwa yang pertama adalah ya, teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat, kebahagiaan level binatang yang dia fokus kepada makan, minum, tidur, kawin, ya. Kemudian kebahagiaannya binatang buas yang menyakiti, menzolimi, menerkam. Tapi ada kebahagiaan ya, saadatil malaikat, kebahagiaannya malaikat yang bukan di level itu lagi, tapi dia bahagia ketika dekat dengan Tuhannya. Itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi dia selalu energi positif. Kalau di barat, kita disuruh menyatu dengan alam. Alam itu ya kita lagi habis energi kayak ilmu-ilmu Reiki, Tai Chi, ya, dan sebagainya. Kita diminta menyatu dengan alam. Kalau di dalam the heart of Islam, alam ini adalah kitab yang dibaca. Yang harus kita satukan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada pemilik alam itu, teman-teman. Sehingga akhirnya medianya adalah alam itu. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Di dalam ilmu self-awareness, bab surrender, disimbolkan ketika kita sujud. Salah satu bagian terpenting dalam sholat adalah sujud. Ketika kita sujud,
disitulah kemudian Allah mau melihat apa yang paling kamu banggakan, apa yang paling kamu muliakan, yang kamu berikan banyak uang adalah wajah. Sekarang istilahnya adalah apa Bu Siti? Glowing, betul ya. Justru pada saat di hadapan Allah, Allah gak butuh wajahmu, ya. Bahkan terbalik ya, yang belakang suruh naik, yang bawah suruh, yang muka suruh ke bawah. Dan pada saat suruh sujud, bukan badanmu yang kau sujudkan, tapi juga jiwamu diminta untuk juga sama teman-teman yang baik. Sahabat-sahabat hebat. Di dalam ilmu seven awareness bab yang ketujuh, yang teman-teman ya, yang teman-teman sudah baca misalnya, di sana disampaikan bahwa ya, pada saat kita ikhlas, pada saat kita sujud dengan surrender kepada Allah, maka Allah akan memerintahkan alam semesta surrender to you, akan perintahkan alam semesta follow, ikuti yang hambaku minta itu. Itulah kemudian orang menyebutnya kebetulan, padahal they're not considered. Gak ada namanya kebetulan. Jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat ya, if you cannot control, surrender to Allah. Jika kamu nggak bisa mengendalikan sebuah keadaan itu, maka pasrahkan total, setotal-totalnya kepada Allah. Pada saat kita memasrahkan setotal-totalnya, justru disitulah kemudian Allah balikan itu semua menjadi cepat dan nyata, teman-teman, sahabat-sahabat itu. Teman-teman yang luar biasa. Jadi tadi kita sudah membahas ya, zero basic awareness, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian energi positif, ya teman-teman yang great. Kenapa selalu positif? Karena dia juga menyerap tadi, innallaha ma'ana, ya. Dia, Allah bersama dia, begitu dekat sekali, sehingga dia ya, betul-betul powerful energinya, teman-teman yang great ya. Jadi bukan menggantungkan energi kepada teman. Ada orang loh, Pak Farul, yang dia semangat tergantung temannya. Saya semangat bisnis karena semangat bisnis. Ya karena diajak oleh Mbak Joplo semangat ikut semangat. Kalau Mbak Joplo lagi nggak semangat gimana? Lemes juga dong. Ya. Jadi itu masih tergantung pada teman. Tapi kalau energi positif, dia betul-betul ya sangat luar biasa. Seperti lampu yang sudah ditutupi, tapi masih ada cahaya kemana-mana ya. Sama-sama tadi. Kemudian yang ketiga adalah ini, ya, result oriented. Orang yang memiliki ilmu ikhlas selalu fokus kepada hasil akhir. Ya, bagaimana ayatnya? Wal akhiratu khairul minal ula. Bahwa akhirat lebih penting, lebih mulia daripada dunia. Ya, kehidupan akhir lebih baik daripada awal. Maka dalam manajemen misalnya, orang-orang yang fokus kepada hasil akhir, dia menikmati proses. Contoh Bu Haryati kerja di Hong Kong, lihatnya hasil akhir, setiap bulan segini, dikumpulkan segini, bisa bangun rumah, sekolahin anak. Dia proses jadi gampang. Betul nggak Bu Haryati? Karena dia lihat hasil akhirnya. Tapi kalau nggak melihat hasil akhir, ya capek. Nggak melihat hasil akhirnya itu anak-anak nanti sekolah lulus. Tadi apalagi lelah menjadi apa? Lillah. Lillah. Enak, teman-teman. Tapi kalau kita nggak pernah lihat hasil akhir, ya pasti kita mudah dalam perjalanan itu mengalami ya komplain ya teman-teman yang sahabat-sahabat hebat. Fokus kepada hasil akhir itulah R yang super penting teman-teman. Jadi yang dilihat selalu hasil besarnya. Usaha-usaha gagal, ya memang proses gagal, tapi dia lihat endingnya apa sih? Ya, atau ya end game-nya apa sih? Akhir-akhirnya apa sih? Teman-teman yang great, sahabat hebat. Ya, maka hasil akhir itu seperti apa teman-teman? Ya, dan yang sangat penting itu hasil akhir itu adalah husnul khotimah. Bagaimana kita
berakhir dengan husnul khotimah teman-teman. Karena membangun nama baik, bagaimana menjadi husnul khotimah? Ya orang yang punya ikhlas pasti husnul khotimah ya teman-teman. Dan yang terakhir, E-nya adalah ordinary extra. Jadi orang yang memiliki ilmu ikhlas biasanya luar biasa, sungguh-sungguhnya dalam 3 hal. Diambil dari satu kata bahasa Arab yang artinya itu sangat luar biasa. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya dan satu-satunya bahasa dunia yang masih ada sampai sekarang. 3 bahasa dunia lain sudah nggak bisa digunakan. Jadi bahasa Inggris itu bahasa baru tuh di situ buat ya. Bahasa yang lama tuh namanya Sangsekerta. Waktu saya SD dulu ada namanya Hana Caraka, betul nggak? Ngalami nggak? Sekarang kalau ada tulisan surat WA ke Bu Siti, ikuti kajian subuh Seven Wonders, tapi bahasanya pakai Hana Caraka. Nggak ada yang ngerti ya. Nah, itu Sekarang masih, contoh. Coach. Hah? Sekarang masih. Ibu bisa ngerti ya, bisa baca ya? Ya, kalau di saya Hono Coroko. Ini Hana Caraka ya. Jadi, Ya. kemudian yang kedua bahasa Persia. Ada sebagian kecil masih bisa, tapi bukan lagi menjadi bahasa dunia. Yang ketiga kemudian ada Romawi. Romawi sekarang kita pakai buat apa? Buat huruf doang. Romawi 1, Romawi 2, betul nggak? Dulu bahasa Romawi itu bahasa, tapi satu-satunya bahasa bahasa ya dulu yang sekarang masih dipakai sampai akhir hayat adalah bahasa Arab. Pertanyaan kenapa? Itulah keajaiban Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mukjizatnya di Al-Quran. Kalau mukjizat Nabi Musa selesai untuk pada umatnya saja. Tapi kalau Rasulullah digunakan sampai akhir hayat. Bahkan ada riset ya, seandainya seluruh kitab semua agama dibuang ke lautan, tidak ada seluruh agama dibuang. Satu-satunya kitab yang tidak sampai 1 bulan ditulis ulang lagi adalah Al-Quran tanpa ada kesalahan. Karena Allah sudah berjanji akan menjaga Al-Quran ya. Tapi agama lain bisa lupa, ya bisa nggak hafal ya. Makanya ketika ada satu huruf aja salah, langsung dibredel, ditarik ulang. Ya. Itulah janji Allah ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Maka teman-teman yang great ya, inilah keikhlasan yang kita coba praktekkan. Ya, rumus yang tadi kita sudah bahas dari awal. Ada zero basic awareness, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian energi positif, ya bagaimana orang selalu positive thinking, positive feeling, ya karena innallaha ma'ana, Allah bersama dirinya dalam keadaan suka dan duka teman-teman yang great. Kemudian fokus kepada hasil akhir, selalu fokus kepada yang besar ya teman-teman yang great. Dan terakhir ordinary extra ya, atau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya di apa? Sungguh-sungguhnya di 3 hal yang ya, yaitu ya sungguh-sungguhnya bahasa Arab itu tadi jahada. Mau datang nih Bu SD ya. Jahada itu dari ada bisa makna. Jahada bisa menjadi jihad. Jadi orang yang ibunya ilmu ikhlas itu, maka dia berjihad. Nah jangan salah, jihad di dalam The Heart of Seven Wonders, kalau ambil dari Al-Quran, jihad itu nomor 1 bukan anfus, bukan dengan jiwamu, tapi dengan amwal itu hartamu. Jadi jihad yang nomor 1 itu harta dulu. Kalau kita punya uang, kita jihad fisabilillah dengan uang, dengan harta kita. Tadi Pak Ogi sudah contohkan ya. Maka nggak bosan-bosan rumah sadar mengajak kita sama-sama berjihad dengan bi amwalikum wa anfusikum. Bukan ayo kita perang jiwanya dulu, tapi ya amwal dulu baru nafas. Jadi
gerakan bersama dengan rumah kesadaran, gerakan mencari ilmu ikhlas, sodako-sodako yang ditawarkan. Ayo bareng-bareng teman-teman Creed, sahabat-sahabat debat, kita berjihad bersama. Itu adalah jihad yang artinya sungguh-sungguh. Kemudian sungguh-sungguh yang kedua dalam ijtihad. Sungguh-sungguh dalam berpikir, dalam afirmasi. Dia nggak ada bercanda di situ. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mujahadah, dalam ibadah. Itulah orang yang kemudian ya, memiliki yang namanya ya extraordinary, teman-teman Ingrid, ya, orang yang memiliki ilmu ikhlas ya teman-teman hebat. Dan buat yang baru ya, nanti bisa lihat lagi videonya ya. Ini kita share khusus ke alumni ya teman-teman Ingrid. Tadi kita sudah dari awal bahwa one minute awareness, the power of one, angka satu itu akan mengubah semua mindset kita teman-teman. Dari kata-kata kita bekerja lelah, Bu Esti, ya, Bu ya Atik, kalau kita tambahkan jadi huruf I menjadi lillah. Semuanya menjadi indah, menjadi senyum, menjadi luar biasa. Ya. Kemudian ya ikhlas ada makna zero, nol. Z pertama zero basic, E-nya energi positif, R-nya result oriented, dan O-nya ordinary extra teman-teman hebat ya. Semoga setelah kita memiliki ilmu ikhlas, kita sepakat hanya punya berapa alasan? Satu Satu alasan. alasan. Ingat angka satu, artinya ahad Allah, satu alasan. Jadi Anda sekarang paham kenapa satu alasan ya, satu alasan ya. Berarti lillah teman-teman yang great ya. Tapi kalau alumni 21 days tahunya hanya 1 minute awareness ya. Kalau Anda alumni 7 awareness ya, teman-teman yang great untuk sukses, kaya dan bahagia. Ingat di atas rumus sukses apa? Kaya dan bahagia. Jadi kalau Anda mau sukses, mau kaya dan bahagia, rumusnya adalah ini ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya, apapun itu, insya Allah di atas rata-rata ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, ya, tepuk tangan dong buat kita semua ya, sahabat-sahabat yang great ya. Membahas seven awareness tuh kayak nggak ada habis-habisnya Pak Ogi. Ini udah setengah 10 juga ya. Saya di luar masalahnya dan kafenya mau nutup jadinya. Ya, jadi harus mau dikunci-kunci ya ini. Jadi insya Allah Seven Awareness saya siapkan waktu setiap Senin. Ingat, setiap Senin malam Selasa itulah pendalamannya Pak Ugi. Insya Allah Pak. Pendalamannya silakan ikuti dan tidak hanya ikuti juga, tapi memiliki. Ada yang jadi MC, ada yang baca buku, ya anggap aja kayak sedang sekolah atau belajar long ya long life learning ya, belajar sampai akhir hayat. Iya Pak. Gila teman-teman ya. Ini kita sudah 3 hari tapi masih kurang terus ya, termasuk ilmu ikhlas hari ini. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, dan semoga dengan keikhlasan tersebut ya akhirnya ya apa yang sedang kita afirmasikan bisa menjadi nyata ya teman-teman hebat. Dan sebagai tambahan terakhir, pada saat kita telah berafirmasi, kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan apapun belum tercapai, maka tambahkanlah afirmasi yang terakhirnya adalah Alhamdulillah ya Allah, saya ikhlas ya. Karena kata-kata itulah yang membuat ya mimpi saya dikabulkan oleh Allah. Ketika mendengar teman kuliah saya yang saya cintai mau tunangan dengan orang yang dia sukai, rasanya gelap gulita dunia ini. Mencari tempat tenang gak ada satupun, kembali ke masjid dan sujud dan saya mengatakan, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Dan 6 bulan setelah kata-kata itu, saya pikir teman kuliah saya sudah dibawa pergi oleh suaminya ke luar negeri.
Tiba-tiba malah dia dan saudaranya datang ke kampus dan meminta saya ya dipilih oleh dia menikah. Jadi dia milih menikah dengan saya dan di luar dugaan teman-teman. Ketika otak sudah nggak mampu lagi, raga sudah di puncak perjuangan, tapi ketika saya mengikhlaskan, Allah balikkan dia di luar dugaan dan akhirnya menjadi istri saya hari ini. Dan ya teman-teman yang great ya, menjadi momen yang saya syukuri sampai hari ini teman-teman. Jadi istri saya selama kuliah tuh nggak pernah terbesit pun menyukai saya sampai wisuda juga. Setelah wisuda 3 tahun setelah wisuda pun nggak pernah terbesit suka pun nggak, apalagi menikah. Tapi dengan tunangannya itu sering dipertemukan di masjid, di kampus. Namanya tunangannya layak dibanggakan. Kuliah di luar negeri, orang Betawi, lulusan Gontor, putih wajahnya. Nah, saya di masjid, ya dari kampung, kulit juga hitam. Pokoknya kebalikannya lah gitu ya, kayak dia terbalik gitu ya. Kemudian Dibuat film, Coach. Tapi bahasa, spesial. bahasanya masih berbes, medok semua gitu kalau ngomong ya, kalau kolahnya. Dibuat film bagus ya Mbak Aryati ya. Iya, betul. Iya. Dan, Heeh. dan akhirnya menikah. Dan nggak selesai, diuji lagi untuk oleh mertua. Mertua, bayangkan mertua betapa nggak sukanya dengan saya. Sudah tunangan, tiba-tiba batal nikah di mata mertua saya. Penyebab batal nikah itu adalah Nanang itu, anak dari Jawa itu, orang ketiga itu. Padahal saya nggak pernah ikuti sama sekali, udah nggak pernah komunikasi. Setelah itu ya saya menghilang gitu. Tapi akhirnya ya nikah dan diminta untuk bercerai oleh mertua, kata dia, mumpung belum ada anak, mau disatui dengan mantannya yang masih nunggu. Bagaimana cara Allah menghentikan tunangan istri saya itu? Ya, cara yang luar biasa. Ini belum saya cerita juga Pak Bu Siti. Jadi dulu ada majalah Check and Recheck. Saya diwawancara. Terus kan biasa kalau diwawancara kita dikirimi majalah itu kan. Tiba-tiba di majalah itu sebelah kanan itu ada foto saya sama istri saya dan anak kembar. Judulnya dengan eh, apa marbot besi jadi trainer terkenal gitu. Ada foto saya. Sebelahnya saya baca itu Siti, imam masjid meninggal dalam keadaan sholat. Saya baca profil singkat ini dan saya lihat sebelahnya foto keluarga. Foto keluarga itu adalah keluarga besar calon istri saya gagal itu. Dan sejak itu nggak ada lagi motivasi untuk mengejar ibaratnya jandanya istri saya gitu. Sejak itu tunangan istri saya itu memilih menikah dengan kehidupan barunya dengan diberitahu gambar yang ajaib dari Check and Recheck. Saya yakin Check and Recheck nggak mungkin kenal kisah saya. Kali kisahnya Nako dengan ini disatuin nggak mungkin gitu kan. Dia selalu tempel-tempel aja kan. Akhirnya seperti pepatah lama, indah pada waktu. Maka orang-orang yang menemukan ilmu ikhlas itu bukan good, tapi great. Dia indah. Dia melihat bukan kebaikan, tapi keindahan. Kutipan Seven Wonders sebagai bagian akhir, dia menemukan surga bahkan sebelum waktunya, teman-teman. Ya, sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman luar biasa. Semoga para alumni Seven Wonders juga, yuk sama-sama kita dukung, kita dorong ya. Anda boleh mau jadi wali asuh yang per bulan 500.000 boleh, atau Anda donatur tetap yang 100.000 setiap bulan. Insya Allah 100.000 itu nggak mengurangi apapun. Sedikit, tapi kalau dikalikan dengan alumni kita, Bu Siti, jadi banyak. Jadi banyak sekali ya. Nah, salah satu program Selasa itu Pak Ogi. Jadi Pak Ogi ini ada kenal saya dari program acara CSR. Ya, bisa tanya kuliah. Beliau diundang, saya kemarin peserta beliau 50 orang, Pak Ogi. Betul Pak Ogi. Beliau ini DMI, Dewan Masjid Indonesia. 50 orang, saya undang datang, free acaranya, kita siapkan semua.
Dan saya ingin memuliakan tamu-tamu saya. Maka doa saya di buku Seven Wonders, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, saya kaya raya, Allah. Bukan titik, tapi masih koma. To share, agar bisa berbagi dengan banyak orang. Ya, kalau Anda juga mau memuliakan tamu-tamu Allah melalui Ako Center yang mau datang, silakan aja. Yuk, sedikit tapi rame-rame insya Allah jadi manfaat. Setiap minggu, besok ini PKMT kemarin, pengurus-pengurus masjid taklim seluruh Tangerang Selatan di sini. Seluruh langsung. Jadi pengurusnya aja 50 orang. Seluruh organisasi-organisasi. Kalau Pak Ogi ini adalah DMI, Dewan Masjid Indonesia, teman-teman Ingrid. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Ingrid ya, Pak Hasan dan teman-teman ya, Pak Farul, Bu Siti, Bu Atik, Bu Aryati, Bu Eryani, ya, Bu Darti, Bu Sri Utami, Mbak Diana, Mbak Ros, Mbak Purwati, Mas Hasan, Bu Esti, Pak Ogi ya. Insya Allah kita sambung lagi materi kita di Senin malam Selasa besok di Seven Awareness teman-teman Ingrid, sahabat-sahabat hebat. Dan ya teman-teman Ingrid, semoga apa yang teman-teman bagikan ya semoga menguatkan, memberkahkan rezeki, memberkahkan ilmunya ya teman-teman Ingrid, karena organisasi lembaga kalau bukan dibesarkan oleh alumninya nggak ada yang besar teman-teman. Pesantren, sekolah dan sebagainya ya. Mungkin itu malam ini, dan sebagai penutup closing, opening dan closing kita dengarkan ya dari Bunda Dewi menutup teman-teman Ingrid, dan kita langsung tunjuk ya Pak Ogi sebagai ketua alumni angkatan 30. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya. Dan Pak Ogi Selamat Pak Ogi. hanya punya satu alasan aja ya. Ya. Silakan untuk Bunda Dewi menutup training Seven Awareness angkatan ke-30. Tugas saya Pak Ogi dan teman-teman melahirkan angkatan berapa? 31 31. bulan September Pak Ogi ya, bersama-sama dengan para alumni lainnya, karena leader ciptakan leader berikutnya ya. Pak Ogi mau disampaikan sebelum ke Bunda Dewi, silakan ya, silakan. Ini Ya, leader terima kasih. di 3 negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas training motivator yang telah diberikan kepada kami semua beserta teman-teman peserta training. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Coach dan menjadikan amal ibadah. Tapi yang luar biasa ini saya ditunjuk jadi ketua angkatan 30. Ya mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan juga teman-teman bisa bekerja sama, berkolaborasi sehingga dipilihnya saya sebagai ketua angkatan 30 bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu saja. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Farul di foto Ya, Pak. Pak Farul Ogi ya tadi ya, untuk kita buat bingkai alumni angkatan 30. Silakan Bunda Dewi menutup sesi Seven Awards. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia. kayaknya sudah menuju impian ya. Impian untuk bermimpi. Ya, biar supaya melek lagi, pantun dulu nih sebelumnya. Jalan-jalan ke Pulau Riau.
Cakep. Jangan lupa minum koko pandan. Cakep. Kalau hati orang-orang banyak yang galau, ayo kita Cakep. ajak bergabung ke rumah kesadaran. Oke, Mantap. mantap. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para alumni Training Sepenuhnya Angkatan 30. Semoga ilmu yang didapatkan selama 3 hari bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi nanti menjadi sebuah eh, praktek atau pengalaman yang diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang disampaikan oleh coach kita bahwa untuk bisa menjaga momentum, menjaga semangat, menjaga look kita, hati kita yang selalu up and down dalam menghadapi realita, kondisi, permasalahan hidup kita yang memang begitu banyak polemik dan dinamikanya. Nah, kita mesti bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama di Rumah Kesadaran. Kami dari manajemen Rumah Kesadaran selalu membuka tangan kami untuk tetap kita berkolaborasi dan bersinergi. Seperti yang disampaikan oleh Coach Nakoy bahwa kesuksesan Rumah Kesadaran ini kembali kepada sinergi dan kolaborasi para alumninya untuk konsisten dan terus istiqomah menyampaikan dan membantu merekomendasikan dan mendakwahkan program-program kami. Nah, dan tadi sudah disampaikan bahwa tugas daripada para ketua ini bagaimana menjadi leader untuk mensukseskan di training yang selanjutnya Angkatan 31 seperti itu. Termasuk juga membawa jamaah umroh kesadaran ya Pak Ogi. Karena ketua Insya DKM Allah. itu. Nah, jadi dimulai dari DKM-nya Pak Ogi, ini dibawa ke DMI-nya nih, ke Pak Heli. Untuk DKM yang ada di Tangerang Selatan, Pak. Nah, Pak Ogi bisa bayangkan nilai plus daripada umroh yang ada di tempat lain. Nanti kita akan mendapatkan training yang langsung secara offline, Pak, gitu. Cuma memang tempatnya nanti di Mekah, di Madinah, seperti itu. Ya. Nah, itu dan semoga eh, bermanfaat selalu ilmu yang telah disampaikan oleh coach kita. Sekali lagi selalu bersama kami berkolaborasi dan bersinergi dan Rumah Kesadaran selalu siap bersama-sama bersatu memberikan enlightenment kepada banyak orang dan seperti slogan kita disampaikan seringkali salam kesadaran Indonesia. Semoga banyak sekali manusia-manusia Indonesia yang menemukan kesadaran untuk bisa membuat Indonesia makin melaju dan maju. Terima kasih, mungkin itu saja dari manajemen Rumah Kesadaran dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok ya Pak Farul, jam 8 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.